pada malam hari ini, kami dari, PBL semester 4 ingin menyampaikan terkait dengan PBL, yang teman-teman akan jalani di, semester ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, teman-teman, untuk PBL-nya adalah PBL di semester 4 dan ini, PPT yang pernah pertemuan pertama terkait dengan pengenalan untuk, PBL gitu. Oke, untuk, PBL ini berkolaborasi dengan mata kuliah, Freight Forwarding, Riset Operasi Bisnis dan Sumber Daya Manusia, dan Budaya Organisasi untuk Prodi Logistik Perdagangan Internasional semester 4 tahun akademik genap 2025-2026. Oke, ini juga sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi intinya, proses bisnis freight forwarding ini, melibatkan, banyak, hal ya, teman-teman ya. Makanya diperlukan simulasi sistematis berbasis pendekatan CDIO. Oke, untuk, project base-nya mulai dari mengidentifikasi, profil perusahaan simulasi, kemudian mendesain operasional proses bisnis perusahaan, merancang skenario simulasi, pembuatan simulasi, dan finalisasi simulasi dan luaran dari, proyek gitu. Ini adalah, integrasi mata kuliah ya teman-teman dari, freight forwarding-nya, kemudian dari, riset operasi bisnis dan SDM dan budaya organisasi. Kemudian untuk untuk output PBL-nya itu tidak berubah ya teman-teman, masih laporan akhir, kemudian video simulasi terkait dengan proses bisnis, freight forwarding-nya, kemudian buklet, sederhana proses bisnis freight forwarding, poster, dan berita acara serah terima untuk keluaran PBL, gitu. Dan, PBL ini teman-teman, kami mengharapkan mahasiswa ini dapat memahami alur bisnis dari, perusahaan FF, kemudian mampu mengintegrasikan antara mata kuliah freight forwarding, antara mata kuliah ROB gitu kan, dan, mata kuliah dari manajemen sumber daya manusia gitu. Kemudian teman-teman, mampu mengidentifikasikan terkait dengan risiko dan solusi, serta mampu bekerja dalam tim secara profesional. Seperti itu. Kemudian ini, mentornya ya, teman-teman ya. Jadi untuk kelas pagi A, itu mentornya adalah saya sendiri, komenpronya adalah Bu Andi Erna. Kemudian kelas pagi B, mentornya adalah Bu Sinta. Kemudian komenpronya adalah, Bu Yolanda ya. Kemudian untuk kelas C itu mentornya ada saya dan komentornya adalah, Bapak Daniel Karsidi. Kemudian kelas D itu, mentornya adalah Bu Dwi Tiara dan komentornya adalah Bu Susi. Benar Bu Nila? Benar Bu Ayu. Oke, kemudian untuk kelas malam, untuk, LPIA malam, mentornya adalah Ibu, Aulia Kusuma. Kemudian komenpronya adalah Bu Andi Erna, oh maaf yang pagi A itu AO itu Pak Arido ya? Ketukar saya. Kemudian, untuk kelas B malam itu menpronya adalah Bu, Mia, konmenpronya adalah Pak Fuad.
Kemudian kelas C menpronya adalah Bu, Yolanda dan komenpronya adalah Bu Susi. Judulnya sama ya teman-teman, mengenai proses bisnis, forwarding di Batam. Oke, kemudian ini terkait dengan, alur proyek PBL simulasi ya teman-teman, ada berbagai tahap, mulai dari tahap konsepnya, kemudian desain, tahap implement, dan tahap, operate-nya, begitu. Oke, kemudian, proses bisnis, freight forwarding seperti yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah freight forwarding terkait dengan proses bisnis ya teman-teman. Di sini PBL ini adalah simulasi proses bisnis yang nyata, gitu. Ya, jadi, seperti yang, ada di gambar, teman-teman ya, bahwa mulai dari inquiry, penawaran, gitu, booking, kepengurusan dokumen, pick up barang, warehouse dan, packing kemudian, delivery, penerimaan distribusi, pengiriman, custom clearance-nya, sampai dengan, barang itu diterima dan selesai, gitu ya. Jadi nanti, teman-teman mensimulasikan proses bisnis yang nyata, gitu. Dan nanti mahasiswa ini berperan bisa sebagai shipper-nya atau eksportirnya, kemudian bisa dari freight forwarder-nya, importer-nya, gitu. Nah, alur, bisnisnya ini mengikuti, praktik dari industri. Tujuannya supaya teman-teman memahami end-to-end proses dari freight forwarding. Oke, kemudian terkait dengan arahan, terkait dengan PBL malam hari ini, arahannya, yang pertama teman-teman ini, memahami terkait dengan persepsi alur, simulasi bisnis, secara umum. Tahap awal, dimulai dengan mengidentifikasi jenis pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan. Ini juga menjadi pertanyaan kelas saya kemarin. Jadi untuk perusahaan FF sekarang ya teman-teman, jadi satu perusahaan ini dapat dikerjakan oleh beberapa kelompok dengan catatan kasusnya berbeda. Gitu. Jadi misalkan perusahaan forwarding A itu bisa eh, apa bisa digunakan oleh beberapa kelompok asal catatannya adalah kasus yang diangkat adalah berbeda. Misalkan perbedaan komoditas, perbedaan dari pengiriman untuk negara tujuan, gitu ya. Kemudian, setelah itu teman-teman menanyakan kepada, perusahaan mengidentifikasi jenis, pengiriman yang dilakukan, gitu ya. Proses dimulai dari penawaran kepada pengirim hingga mengikuti alur dari freight forwarding secara menyeluruh. Nah, kemudian terkait dengan, output video ya, untuk output video simulasi ini sifatnya fleksibel gitu, baik itu jumlah maupun durasi sesuai dengan kreativitas. Ya, jadi teman-teman mau buat satu video yang panjang atau misalkan mau dipecah gitu kan, sifatnya adalah fleksibel gitu, tapi tetap mengacu kepada CPL dan CPMK. Kalau misalkan, teman-teman datang ke perusahaan forwarding ya kan, kemudian terdapat yang namanya permintaan khusus dari mitra PBL, teman-teman ini dapat menyesuaikan, pembuatan video simulasi sesuai dengan kebutuhan mitra, gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman datang ke sana, kemudian teman-teman ada permintaan khusus ya kan terkait dengan simulasinya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan seperti apa yang diinginkan oleh mitra PBL gitu ya. Untuk siap PBL berarti teman-teman seperti biasa ya kan, wajib mengisi logbook, kemudian, seperti biasa, mmm, menunjuk ketua masing-masing kelompok ketuanya untuk koordinasi pelaksanaan PBL. Nah, sebelum atau saat ATS, seluruh
tim wajib mengunggah progres awal disertai dengan bukti komunikasi atau koordinasi dengan mitra. Baik itu foto, baik itu bentuk chat, gitu. Yang penting ada bukti komunikasi. Nah, untuk PBLFF ini kan bersifatnya semi riset gitu kan. Sehingga dalam satu perusahaan dapat terdapat variasi khusus gitu ya. Maksudnya terdapat hal-hal yang khusus gitu ya. Nah, untuk penyusunan booklet menyesuaikan permintaan promosi atau kebutuhan industri atau mengikuti alur jasa freight forwarding yang dibuat jika tidak ada permintaan khusus. Gitu. Jadi kalau misalkan ada permintaan khusus dari perusahaan mitra, nah teman-teman itu bisa menyesuaikan dan bukletnya bisa menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada permintaan khusus dari perusahaan FF-nya, berarti mengikuti alur jasa freight forwarding yang dibuat secara umum gitu. Kemudian laporan laporan ini wajib dilengkapi bukti komunikasi, visit dengan mitra, dokumentasi berupa foto serta berita acara busnya ya sebagai output kegiatan. Seperti itu. Oke, ini arahan PBL dari saya, mungkin dari Bu Sinta, eee, jika ada tambahan, Bu? Baik, terima kasih Bu Ayu. Mohon izin Bu Ayu dan Bapak Ibu yang sudah hadir, teman-teman tim pengajar freight forwarding, teman-teman dosen pengajar SDM dan juga riset operasi bisnis. Jadi rekan-rekan sekalian, eh, terkait dengan output video, jadi mungkin kalau misalnya ada perusahaan yang sama, nanti case-nya dibedakan, gitu ya. Nah, mungkin misalnya di satu perusahaan itu ada beberapa case yang berbeda komoditasnya, tujuan negaranya gitu. Itu boleh. Ya, misalnya yang satu menangani pengiriman gitu ya ke negara Jepang, satunya ke Cina misalnya. Boleh, itu disimulasikan. Maksudnya ngambil untuk case-nya dari situ gitu. Nah, jadi seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi, misalnya nih simulasi proses pengiriman barang ekspor gitu kan. Kan kemarin teman-teman sudah belajar dari persiapan gitu ya, perencanaan ya. Terus kemudian bisnis di forwarding itu kan banyak ya proses bisnisnya seperti yang disampaikan tadi. Ya ada konsolidasi muatan, ada apa? eh pergudangan, penyortiran, penyimpanan, kemudian ada pengurusan dokumen, kemudian bagaimana pemesanan kontainer, kargo kontainer gitu ya. Terus kemudian apa asuransi dan sebagainya gitu yang dimana forwarding ini kan sebenarnya sebagai marketingnya dari semua gitu ya. Nah, berarti ketika satu proses nih, perusahaan A menangani pengiriman barang, barang yang dikirim adalah udang misalnya. Nah, ini ya udah udang tuh persiapannya dari awal, teman-teman dari awal tuh seperti apa. Nah, makanya di template itu sudah diakomodir gitu ya. Dari persiapan gitu ya, sampai menentukan rutenya, kemudian sampai pengurusan dokumen dan sampai selesai gitu ya. Nah, di situ pun juga apa, sampaikan nanti Incoterm yang digunakan gitu ya. Nah, dalam satu proses siklus pengiriman, kalau nanti videonya pengen panjang silahkan, ya Bu ya. Tadi ya, pengen panjang silahkan. Tapi kalau mau di breakdown part-part boleh misalnya pada saat eh, merencanakan pengiriman barang dari persiapan sampai pelaksanaan. Ternyata, Bu, kami mau menyiapkan tentang quotation-nya dulu, Bu. Satu video, boleh. Bu, kami satu video konsolidasi muatan, boleh. Bu, kami ngurusi dokumen satu, Bu, boleh. Bu, kami ngurusi pemesanan kargo, Bu. Satu video, boleh.
Yang penting itu satu kesatuan. Nanti arahnya adalah pengiriman ekspor udang gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dari awal Bu, semuanya panjang, nggak ada dipotong-potong, boleh Bu, boleh gitu ya. Jadi terkait dengan output video simulasi secara fleksibel diserahkan ke teman-teman. Mau utuh dari awal nggak berhenti videonya, boleh. Tapi kalau mau nanti membuat part-part sendiri juga boleh, gitu ya. Nah, kemudian eh, terkait dengan buklet ya teman-teman. Buklet ini kan sebenarnya salah satu upaya promosi yang dilakukan. Jadi nanti teman-teman waktu ke perusahaan itu nanya, eh, mungkin bisa dibuatkan buklet untuk jasa-jasa yang ditawarkan gitu ya. Atau mungkin nih di suatu perusahaan forwarding kan mungkin nggak selalu lengkap ya prosesnya gitu ya. Atau dalam artian layanannya mungkin hanya ngurusin dokumen saja. Atau mungkin hanya ngurusin layanan pergudangan dan penyimpanan saja. Atau mungkin cuman ngurusin terkait dengan armadanya saja. Bisa apa aja gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, misalnya Bu, kami di perusahaan kami hanya ngurusin dokumen aja Bu, kayak gitu. Nah, berarti kan perusahaannya nanti minta dibikinkan dokumen. Tapi kami juga ada nih, Bu, apa penyiapan untuk layanan gudang dan juga penyimpanan. Nah, berarti di perusahaan itu punya beberapa jasa. Ditanyakan ke perusahaan mitra PBL-nya. Kira-kira kebutuhan dari Bapak Ibu seperti apa? Kami bisa membuatkan videonya apa? Kayak gitu. Video simulasinya. Nah, yang paling penting lagi harapannya pada saat melaksanakan simulasi itu bisa di perusahaan itu ya. Harapannya gitu. Jadi misalnya eh, karena kan ini ada kaitannya dengan promosi, harapannya teman-teman tuh bisa di tempat forwarding itu biar ada biasanya kan ada apa ya ada nama perusahaannya di situ gitu ya terus kemudian simulasi bagaimana menangani klien gitu ya dari proses negosiasi seperti apa di situ gitu ya tapi ditanyakan dulu ya rekan-rekan boleh atau tidak gitu ya kalau misalnya tidak boleh ya berarti menggunakan kampus mungkin area mana gitu tapi kan itu juga koordinasi ya tapi diupayakan kalau bisa di tempat mitra PBL-nya gitu. Nah, kemudian yang buklet tadi, mohon teman-teman menanyakan ke perusahaannya kira-kira apa nih yang mau dibantu gitu ya untuk dibuatkan seperti itu. Jadi harapannya fokuskan ke mitra PBL-nya dulu karena biar ada komunikasi dan juga biar ada eh, identifikasi teman-teman apa nih nanti yang akan dirancang gitu ya kan saat ini teman-teman merancang. Nah, dalam merancang video atau simulasi, teman-teman jangan lupa ya buat storyboardnya gitu ya. Storyboardnya tuh salah satu draft gitu ya sebelum ke membuat tag videonya. Tapi minimal teman-teman sudah ada storyboard skenario dan di skenario itu udah muncul pesan-pesan salah satunya gimana sih cara menangani pemesanan kontainer nih misalnya. Gimana caranya misalnya proses bisnis pemesanan kontainer misalnya. Kemudian proses bisnis mengurus dokumen gimana sih gitu ya. Nah, jadi kan apa ya? Perlu perlu diidentifikasi lagi seperti itu, teman-teman. Jadi silakan berdiskusi nanti dengan timnya dan jangan lupa mungkin ke depannya akan ada pengumpulan progres PBL juga ya. Jadi setiap pertemuan berkunjung terutama buatlah juga create untuk foto dan dokumentasi. Nah, harapan kami teman-teman juga ada video tipis-tipis ya Bu Ayu. Karena nanti pada saat PBL pasti akan diminta untuk di akhir itu video itu ya, video pada saat pengerjaan gitu ya, yang pada saat mengerjakan tipis-tipis lah gitu. Silahkan lah itu ya. Nah, jadi mungkin itu Bu Ayu dari saya terima kasih.
Oke, terima kasih Bu, Sinta, sebelum saya me me-share juga ke Bu di sini ada Bu Dwi Tiara, kemudian Pak Fuad, kemudian Bu, Yolanda, kemudian Pak Arido ya, saya mau nge-share dulu terkait dengan bentuk laporan ya. Nanti, mungkin minta bantuannya untuk Bapak Pak Fuad sama Pak Arido terkait dengan, eee, mata kuliahnya gitu. Izin share sebentar. Oke, terkait dengan, apa, template oke. Kenapa Bu Ayu? Recording stopped. Kayaknya Bu Ayu ke lift Bu Sinta. Sinyal mungkin. Oh, sinyal ya? Mau coba. Sebentar ya teman-teman, Bapak Ibu. Oke, teman-teman, karena Bu Ayu kayaknya ada kendala teknis ya.
Nah, jadi ini saya yang ngelanjutin untuk template PBL. Jadi ini ada template-nya, jadi tinggal teman-teman waktu ngajain ngikutin template-nya aja ya. Nah, untuk di halaman cover-nya, ini teman-teman masukin logo kita, Poli Batam, lalu judul laporan PBL-nya apa, misalnya simulasi proses pengiriman ikan atau apa kemana gitu, atau simulasi proses ekspor komoditas udang ke Cina oleh PT apa, nama mock company teman-teman, misalnya PT Maju Mundur Forwarding, oh apa terserah teman-teman. Itu di judul laporannya ya. Lalu dicantumkan mata kuliah yang terintegrasi nih. Ini apa aja? Ada freight forwarding, ada riset operasi bisnis, dan ada sumber daya manusia dan budaya organisasi. Lalu teman-teman masukin nah, kelompok berapa, anggotanya siapa aja, NIM-nya berapa, semester berapa, dan nama dosennya. Ya, berarti kan ini kalau untuk nama dosen berarti dosen yang mengajar di kelas teman-teman dan tahun akademiknya. Ini template lah ya untuk halaman covernya. Lalu ada kata pengantar, daftar isi. Nah, di bab satu pendahuluan teman-teman jelasin latar belakangnya, simulasi urgensi. Kenapa sih proyek ini diadakan dan kenapa kalian itu perlu membuat simulasi ini di PBL ini. Lalu tujuannya, ruang lingkup, dan metode. Identifikasinya, jadi teman-teman buat perusahaan simulasi teman-teman. Namanya apa? Bidang usahanya apa? Apakah misalnya kalian buat spesialis ekspor dangerous goods gitu. Lalu jenisnya, apakah freight forwarding internasional, regional, atau gimana? Ya, karena kita freight forwarding ini mostly sebenarnya ada yang regional juga, tapi baiknya di case ini, di PBL ini teman-teman ambil role teman-teman sebagai freight forwarder internasional. Segmentasi pasarnya kemana, itu juga masuk. Lalu struktur organisasi dari eh, presidirnya, pemimpin perusahaannya siapa, lalu divisi-divisinya siapa, itu teman-teman buat. Teman-teman karang aja namanya siapa-siapa bebas, dan deskripsinya. Jadi dijelasin tuh sama kayak struktur organisasi pada umumnya. Tugas bagian ini apa, tugas bagian ini apa, tugas pimpinannya apa gitu. Lalu desain operasional di bab 3 desain operasional proses bisnis perusahaan simulasi. Ini teman-teman jelasin alurnya. Dari first mile sampai last mile. Mulai dari dapat quotation, dapat offer dari pengirim, sampai barangnya nyampe ke penerima. Lalu dibuat flowchart, lalu Incoterm-nya dan proses kepabeanannya. Nah, mungkin untuk yang bab 4 ini, bab 4 dan bab 5 kan udah masuk ke mata kuliah lain ya. Bab 4 ini kayaknya masuk ke ROB. Nanti mungkin Pak Alrido akan menjelaskan dan bab 5 mungkin nanti dari Pak Fuad mungkin ya untuk menjelaskannya. Nah, jadi untuk bab 6 nanti teman-teman akan buat nih case-nya gimana. Skenario yang akan teman-teman peragakan di outputnya, di videonya. Kalian buat itu kasusnya gimana, apakah misalnya importer A ingin mengirim ini, data barangnya gimana, tujuannya kemana, itu kalian buat selengkap mungkin di bab 6. Rancangan simulasi pengiriman yang akan kalian jadikan video gitu. Untuk penutup ya isinya kesimpulan dan saran. Nah, ini untuk outputnya seperti yang dijelaskan Bu Ayu dan Bu Sinta, ada video dan ada buklet ya. Nah, kalau untuk video dan buklet itu boleh dilampirin linknya aja. Jadi link drive yang bisa kami cek. Nah, itu aja. Kalau dari template-nya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Tanya teman-teman, mumpung ini nanti tanya lagi terus ya Bu ya. Iya benar, Kita silakan kalau mau tanya teman-teman. Atau mungkin nanti dikumpulin aja dulu ya pertanyaannya di sesi akhir. Mungkin
Bu Ayu saya serahkan ke tim dosen yang lain ya, untuk menambahkan penjelasan. Izin mohon maaf, karena tadi agak nge-lag ya. Boleh Bu Nila bantu record lagi? Oke, sebentar Bu Ayu. Recording in progress. Oke, sudah direkord Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Nila karena teman-teman, untuk mata kuliah ini kan berkolaborasi dengan Pak Arido di mata kuliah untuk ROB ya, Pak, ya. Kemudian, Ya, Bu Ayu. untuk, SDM itu ada Pak Fuad, di sini ada Pak Daniel, berarti boleh Pak Arido dari ROB dulu menginformasikan terkait dengan PBL ini. Oke, makasih Bu Ayu. Boleh di-share lagi nggak ya template tadi? Atau Bu Nila kalau bisa sharing lagi? Oke, sudah di-share Oke, Pak Arido. oke, thank you Mbak Nil. Nah, untuk ROB teman-teman bisa cek di bab 4 ya. Di bab 4 itu adalah aspek operasional dan pengambilan keputusan. Nanti subtopik yang akan di-include-kan di laporan PBL ini adalah terkait dengan implementasi model jaringan. Nah, setelah UTS nanti itu di minggu ke-8 teman-teman akan mempelajari bagaimana cara menentukan tahapan di dalam proyek dan untuk tahapan itu nanti kita akan menghitung ya durasi pekerjaannya itu estimasinya berapa lama sehingga nanti kita bisa membuatkan yang namanya activity on node atau AON ya. Nanti akan ada definisi dari tahapan-tahapannya dan juga beberapa proses yang menjadi prasyaratnya sebelum proses itu berlangsung. Nah, juga nanti teman-teman akan diminta menentukan jalur kritis dari proyek yang dilaksanakan di freight forwarding itu. Lalu nanti kita akan menghitung juga three times estimates-nya atau PERT dalam penyelesaian proyek. Nah, ini semua nanti materinya akan teman-teman dapatkan di minggu ke-8. Nah, bergerak ke minggu ke-9 sampai minggu ke-12 perkuliahan, nanti kita akan membahas terkait dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, tools yang akan digunakan adalah AHP. Nah, jadi dalam freight forwarder sendiri itu nanti mereka akan bermitra dengan penyedia jasa kontainer ya, yang akan membantu si freight forwardernya untuk memindahkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Nah, nanti kita juga akan bisa mengevaluasi dari semua alternatif penyedia jasa kontainer atau vendor kontainernya. Nanti kita bisa pilih tuh kontainer mana yang paling memenuhi kriteria dari freight forwarder yang lagi teman-teman kaji. Nah, jadi ini dua hal yang akan kita fokus bahas di PBL teman-teman dan kebetulan ini materinya baru akan kita share ketika Udah habis absen aku minggu keluar lah. Wahyu belum. Nah, jadi itu nanti teman-teman bisa pelajari dan sementara kami dari tim teaching ROB akan sampaikan materinya di e-learning dulu, jadi teman-teman boleh pelajari sebelum uh, minggu tersebut, nanti kita akan pelajari di kelas. Kurang lebih itu Bu Ayu dan Bu Nila, mungkin dilanjutkan ke Pak Fuad ya, di manajemen SDM. Oke, terima kasih Pak Arido. Maaf Bu Nila boleh bantu kembali, Pak Fuad terkait dengan SDM? Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam rekan-rekan semua. Oke, baik. Untuk bagian manajemen SDM ini merupakan hasil dari koordinasi bersama dengan tim teaching. Jadi kami sudah menetapkan bahwa ruang lingkup project based learning yang dikontribusikan untuk PBL ini ada dua bagian besar ya. Bagian yang pertama itu namanya job analysis. Untuk bagian job analysis ini sebetulnya sudah pernah kita delivery dan sedang ongoing diajarkan di masing-masing kelas. Jadi job analysis ini nanti akan
beririsan dengan posisi dari profil pekerjaan yang ada di perusahaan freight forwarding-nya. Jadi nanti teman-teman tetap concern kepada mitra perusahaannya dengan mengambil 2 posisi jabatan, entah itu staff atau team leader atau supervisor gitu ya. Dari 2 profil jabatan itu nanti dituangkan hasil job analisisnya untuk menghasilkan 2 dokumen, yaitu dokumen job description dan juga dokumen job specification. Nah, nanti dokumen ini nanti sambil running, jadi dari minggu ketiga, 4, 5, 6, 9 ini, 6, 7, 8, 9 ini akan terus diajarkan, direview terus oleh masing-masing dosen pengajar. Kemudian di bab 5.2, boleh geser ke bawah mungkin, Mbak Nila, Bu Nila. Ya, di bagian 5.2 ya, mungkin ini nanti dikoreksi lagi. 5.2 itu perancangan budaya organisasi yang merupakan apa namanya, topik tambahan nanti masih belum di delivery ya di masing-masing kelas. Jadi nanti teman-teman di bagian budaya organisasi ini lebih kepada mengidentifikasi bagaimana core value daripada perusahaan freight forwarding tersebut. Jadi kita memotret seharusnya budaya organisasi, perilaku kerja, kemudian kesesuaian budaya kerja untuk perusahaan freight forwarding itu akan seperti apa. Jadi lebih kepada perancangan model budaya organisasi yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan freight forwarding. Kurang lebih itu dari sisi mata kuliah SDM dan budaya organisasi. Terima kasih Bu Nila dan Bu Ayu. Mungkin nanti ada sesi diskusi untuk pendalaman, nanti kita terbuka untuk diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Fuad. Boleh, untuk para dosen yang lain jika ada yang ingin ditambahkan, Bu Sinta, Bu Nila, Bu, Yolanda, Pak Daniel, Bu Aulia? Sepertinya pengen segera bekerja mereka. Ngantuk Oke. mungkin Bu, udah malam. Iya. Bu Apalagi Ayu, logbook perlu diisi nggak di Siap PBL? Kenapa, Pak? Di Siap PBL perlu diisi logbook kah mahasiswanya? Perlu. Nah, tetap Cuman, perlu ya? tetap perlu seperti biasa, nanti akan pemilihan untuk ketuanya, nanti kami, masukkan dulu ketuanya baru, bisa masukkan logbook-nya. Oke Bu Ayu. Jadi, iya. Boleh tambahan Bu Ayu, mohon izin. Monggo, Bu. Jadi teman-teman nanti masing-masing kelas udah menentukan ketua timnya, nanti diinfokan ke tim kelas tim dosen masing-masing pengajar, baru nanti kita akan sesuaikan di Siap PBL ya. Tuh. Untuk ketua timnya ya benar-benar bertanggung jawab ya, karena nanti dampaknya itu ke kuesioner umpan balik ya kan. Terus kemudian kalau waktu upload berkas ya upload, jangan lama kayak gitu-gitu ya. Jadi mohon ketua timnya benar-benar bertanggung jawab. Bukan berarti semuanya dibebankan di ketua tim, tidak, tapi anggota juga harus sangat berperan di sini, nggak cuma ketua tim saja. Nah, ada juga nih kalau misalnya nggak bisa mengisi kuesioner umpan balik ya segera menginfo. Itu nanti ngaruh ke upload berkas. Jadi timnya nggak bisa upload berkas gitu ya teman-teman. Jadi mohon kerjasamanya satu tim tersebut gitu. Oke, terima kasih, Bu Sinta. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi intinya satu perusahaan forwarding bisa untuk beberapa kelompok, namun, dibedakan dari sisi case-nya. Bu, ingin bertanya. Ya? Saya Gaby Veronica Simanjorang dari ENIM 413241024
ingin bertanya, divisi jabatan itu maksudnya gimana ya tadi, Ibu? Oke, oke mungkin langsung saya alihkan ke Pak Fuad. Ya, terima kasih Bu Ayu. Baik, Gaby, untuk definisi jabatan ya, atau job profile itu merujuk pada posisi pekerjaan. Apakah di mitra PBL nanti teman-teman menentukan dulu mitra job profile, posisi jabatan dari mitranya itu apakah yang diambil adalah staff atau team leader atau supervisors atau managers, jadi nanti bisa ditentukan. Untuk konteks ini kita perlu dua profil jabatan ya. Eh, Bisa dua-duanya staff atau bisa salah satunya supervisor dan salah satunya adalah staff. Jadi ditetapkan dua posisi. Dari dua posisi tersebut nanti kemudian diuraikan, disusun dalam bentuk dokumen job analysis, di mana job analysis nanti akan menghasilkan dua tipe dokumen. Yang pertama itu namanya job description, dan yang kedua itu adalah job specification. Dokumen tersebut nanti akan menuangkan informasi tugas, uraian tanggung jawab, dan spesifikasi pekerjaan untuk satu profil jabatan tersebut. Jadi nanti boleh dirembuk bersama dengan timnya. Kalau di kelas, kebetulan yang kelas yang saya ajar itu sudah menetapkan siapa posisi jabatannya apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa diidentifikasi. Mungkin lebih detailnya Mbak Gaby nanti boleh diskusi dengan dosen pengajar MSDM yang nanti akan mengarahkan bagaimana menginvestigasi dokumen job analisis untuk dua profil jabatan tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya. Tadi refer kepada posisi pekerjaannya ya, apakah staff, team leader, supervisor, atau manager. Teman-teman boleh menentukan. Baik, Pak, terima kasih arahannya. Oke, terima kasih Pak Fuad dan Mbak Gaby. Mungkin ada lagi teman-teman? Oke, ya Farhan. Izin Ibu mau bertanya yang di bab 1 yang bagian ruang lingkup Ibu. Di bagian ruang lingkup kan itu ada jelaskan batasan proyek. Nah itu Bu, itu batasannya itu maksudnya ditentukan oleh si perusahaan atau nanti dari Ibu yang apa kasih tahu batasan proyeknya atau kami sendiri yang batasannya gitu. Maksudnya itu gimana ya, Bu? Oke, terima kasih Farhan. Untuk batasan proyek, Bu Sinta ingin menyampaikan? Batasan proyek. Itu yang poin berapa, Bu, tadi? Poin 1.3, Oh, ruang lingkup ya? Ibu. Ya, jelaskan batasan proyek atau simulasi yang dibuat. Jadi tadi teman-teman kita merujuk seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita membuat simulasi proses bisnis ya, alur menangani pengiriman barang ya, ekspor, berarti apa saja batasannya? Kita kaitkan sama ini terkait dengan penanganan pengiriman barang apa saja sih harus dipersiapkan gitu ya. Ya batasannya pertama tadi mungkin dari proses bisnis quotation mungkin ya. Terus kemudian batasan terkait konsolidasi muatan. Itu kan udah banyak ya alur-alurnya. Jadi ketika misalnya nih, contoh aja ketika perusahaan forwarding gitu ya, ingin menangani klien di mana klien ini misalnya menyampaikan membutuhkan advice dari perusahaan forwarding. Nah, untuk menangani ini kan tidak seperti kita membeli barang, ini barangnya kan tidak. Apalagi kalau kita ekspor itu kan nilai uangnya juga besar gitu ya biasanya ya. Dan pengusaha itu kan benar-benar memikirkan efisiensi juga. Berarti perlu ada komunikasi awal nih. Nah, mungkin dari proses penawaran gitu ya, korespondensi mungkin ya, eh,
penjajakan awal itu juga bagian penting gitu ya. Terus kemudian nanti negosiasi kontrak. Nah, ini kan di awal ya menangani awal gitu ya. Kemudian setelah ada kesepakatan, barulah mungkin dari perusahaan menyiapkan, mengidentifikasi apa aja kebutuhannya. Oh, ternyata ini butuh konsolidasi muatan nih. Apa saja nih yang disiapkan. Jadi ruang lingkupnya di peran freight forwarding-nya gitu ya dalam perdagangan internasional. Salah satunya di proses bisnisnya apa? Apa yang ditangani oleh freight forwarding ini dalam proses pengiriman barang ekspor. Itu sih, Mas. Jadi dibuat simulasinya tuh dari awal ketika eksportir mau datang atau dibikin skenarionya. Makanya di skenario itu kan ada storyboardnya. Oh, storyboard untuk menangani pelanggan awal tuh ini. Oh, storyboard khusus untuk mempersiapkan dokumen tuh ini. Atau dibikin alur skenarionya seperti apa, dipersilakan. Jadi lebih kepada ruang lingkup proses bisnis di perusahaan forwarding ini, Mas. Ruang lingkup proyeknya, simulasi yang dibuat. Kalau tidak salah tadi sudah disampaikan Bu Ayu, freight forwarding ini dalam proses pergudangan, penyortiran, penyimpanan itu seperti apa? Dalam proses untuk pemesanan kargo itu seperti apa? Proses bisnis dalam menyiapkan asuransi bagaimana? Dalam menangani kepabeanan bagaimana sampai barang itu dikirim gitu ya. Kemudian sampai proses mungkin memastikan gitu ya karena incoterm itu kan misalnya dari penjual dan pembeli gitu ya. Tapi bagaimana eh, perusahaan forwarding ini bisa memastikan dari kesepakatan itu gitu. Nah, itu juga bagian penting. Nah, itu kan proses pengirimannya ya gitu. Jadi di ruang lingkup proses bisnis yang ditangani perusahaan forwarding, Mas, intinya. Gitu, Di Mas sini Bu, Yusuf. berarti itu maksudnya kita terpacu dengan real case yang ada di perusahaan itu ya, Bu? Real case itu ada dua ya, Mas. Kita kan harus Oh, negosiasi juga, berdiplomasi juga sama perusahaan. Contohnya nih, misalnya perusahaan forwarding A nih, eh, dia memiliki beberapa case gitu ya. Case itu bukan berarti akan dibuat juga atau mungkin yang sudah terjadi. Pernah melakukan pengiriman kemana Bapak, Ibu gitu ya, kita tanya ownernya misalnya. Oh, kita pernah mengirim ini ke China gitu ya. Oh, ke China. Komoditasnya apa? Tanyakan komoditasnya gitu ya. Oh, kami pernah menangani pengiriman ini kopi misalnya. Oh, kopi. Berarti kan case-nya kopi nih gitu. Nah, gimana cara untuk pengiriman dari awalnya gitu ya? Oh, berarti forwarding menanyakan gitu ke pengusaha ini misalnya gitu ya. Tapi Anda sebagai yang bertanya-tanya nanyain juga gimana sih persiapan pengiriman barangnya gitu ya. Nah, perusahaan forwarding nanya, "Oh, kalau eksportir kopi ini, kami memberikan layanan jasa pengiriman barangnya, tapi kami juga nyiapkan nih dari persiapan ekspornya. Salah satunya perusahaan eksportir ini biar fokus sama bisnis intinya untuk terkait dengan eh, penyiapan atau staffing gudangnya sama apa penyortiran dan penyimpanan sebelum dikirim tuh diserahkan ke kami. Berarti kan layanan perusahaan forwarding dalam warehouse gitu. Nah, kemudian sampai ke pengemasannya, sampai ke muat ke kontainernya. Berarti kan perusahaan forwarding harus pesan kontainer nih. Gimana nih cara pesan kontainer untuk nangani pengiriman ini? Nah, berarti bagaimana proses untuk pemesanan kontainer? Nah, bagaimana disiapkan ke tempat warehouse-nya ini untuk dimuat gitu ya, barang-barang yang dimuat. Jadi kan biasanya kan kontainernya itu kan bukan di parkir ya, ada di dekat gudang gitu ya untuk diisi dari barang-barang yang sudah kita kemas tadi. Nah, sampai sana memastikan gitu. Jadi aktivitas di gudang penyortiran itu juga ada. Nah, kalau seandainya memang eksportirnya itu membutuhkan itu, tapi ada juga eksportir yang dia nggak butuhin jasa pergudangan penyortiran karena di perusahaannya udah ada. Nah, kita tanyakan nanti ke perusahaan forwarding untuk pengiriman barang layanannya dari mana, Bapak Ibu?
oh kalau kami menyediakan ini, untuk pengiriman kopi ini misalnya case kopi ini dulu dari mana? Oh ya kami sudah tinggal ngambil aja ke gudangnya eksportir kayak gitu. Jadi setiap kelompok akan bervariasi dengan apa case-nya gitu ya. Maksudnya kelompok A, kelompok B itu pasti mungkin punya case yang berbeda karena perusahaannya berbeda gitu. Jadi bisa ditanyakan proses rantai pasoknya juga mungkin seperti apa penyiapan barangnya. Karena penyiapan untuk ekspor itu tidak selalu tiba-tiba di pelabuhan itu tidak, teman-teman. Bisa juga memang eksportir itu meminta tolong perusahaan forwarding memberi advice ke perusahaan eksportir itu sebelum sampai gudang atau sebelum sampai pelabuhan. Nah, makanya teman-teman nanyakan ke mitra PBL-nya gitu. Mas Farhan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh tambahan Bu Ayu, mohon izin. Oke, Bu. Nah, teman-teman, coba kalau ketika datang ke mitra PBL, gali dengan 5W1H ya. Jadi, ketika nanti visit ke sana, apa nih yang aku mau tanyakan? Jadi, ketika datang ke sana itu udah bawa bekal. Bekal itu dalam artian teman-teman kemarin udah belajar proses bisnis forwarding apa aja, udah ada di sini ya. Di bekalnya pikiran kita nih, apa datang ke sana akan lebih banyak menggali karena sudah tahu apa ilmunya di awal. Jadi ketika ke sana kita tinggal kayak mengkonfirmasi juga. Oh, kalau misalnya memang belum ada yang kita tahu, kita dapat ilmu juga dari mereka gitu. Jadi saran saya mungkin teman-teman bisa menggunakan 5W1H untuk menggali informasi gitu. Dan itu bisa berkembang banyak hal gitu. Mungkin itu sih Bu, mungkin kadang itu hal sepele tapi kadang dilupakan karena ketika visi itu ngapain ya, mau apa ya gitu kan. Makasih Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Sinta. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain, jika ada yang ingin ditambahkan. Oke, mungkin cukup Cukup Bu Bu Ayu. Ayu. karena beberapa anak malam juga masih standby ya Pak Arido di kelas. Baru selesai, Bu. Oke, saya mohon maaf karena kami sudah minggu kesekian gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan PBL-nya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa merapat ke dosen menpro-nya masing-masing gitu. Ya, namun jika ada hal yang berkaitan dengan apa pertanyaan terkait dengan mata kuliah, silakan bisa ke dosennya masing-masing. Gitu. Terutama yang berkaitan dengan ROB dan SDM. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk absensi. Link link absensi sudah ada di chat Zoom ya. Jangan lupa untuk absensi termasuk Bapak Ibu dosen, jangan lupa juga untuk absensinya. Oke, kalau gitu kami ini Mas Indra ini udah jalan, sudah pakai helm. Oke, kalau gitu kami, saya dan para dosen akhiri untuk pengarahan PBL pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu dosen atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Terima kasih Ibu. Anak-anakku tetap Bapak. semangat ya, teman-teman. sehat-sehat. Tetap semangat. Assalamualaikum, izin live. Live. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih kasih semua. Bu.